Yang pertama, konsep dasar manusia. Selanjutnya di sini kita akan beralih ke pengertian manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna karena diberikan akal untuk berpikir dan menyadari bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan kemampuan akal inilah manusia dapat memiliki kemampuan tentang apa yang telah, yang sedang, dan yang akan diperbuat, terutama terhadap lingkungan alam di mana manusia itu hidup. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu artinya sebagai orang atau seorang pribadi atau orang yang terpisah dari yang lainnya merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, yang individu sebagai pribadi yang berbeda dari yang lainnya. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri itu merupakan suatu perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi dan memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Sebagai individu juga, manusia itu juga adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badaniah dan rohaniah. Setiap manusia juga mampu menempati posisi berhadapan, menghadapi, memasuki, memikirkan, bebas mengambil sikap dan bebas mengambil tindakan atas tanggung jawab sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu merupakan subjek dan tidak boleh dipandang sebagai objek. Menurut Sumantri pada tahun 2015 yang lalu. Selanjutnya yang kedua, kita beralih ke manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial di sini merupakan manusia itu dalam kehidupannya selalu berhubungan dan membutuhkan manusia lain. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam masyarakat. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakat, atau sebaliknya, terdapat pula pengaruh dari individu terhadap masyarakatnya. Pengaruh hubungan timbal balik ini dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia menjalin hubungan sosial dengan manusia lainnya untuk berbagi sumber daya yang mereka miliki. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan sebagai individu pribadi yang selalu bergantung dan membutuhkan manusia lain ketika ia tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya, dalam lingkungan sosialnya. Semua aspek yang terdapat dalam lingkungan sosialnya akan berpengaruh pada manusia sebagai individu pribadi dan juga pada manusia lain yang ada dalam lingkungan sosial tersebut. Selanjutnya yang ketiga, manusia sebagai makhluk budaya. Manusia itu bisa dikatakan sebagai makhluk
budaya karena budaya itu sebenarnya dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya atau ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Hal-hal yang dianggap baik perlu untuk dipertahankan atau diteruskan pada generasi berikutnya, serta mungkin saja untuk masyarakat menganggap bahwa hal-hal tertentu tersebut ada yang perlu untuk diubah atau diperbaiki dalam budaya mereka itu. Budaya disampaikan kembali pada generasi berikutnya. Karena itu setiap orang dibesarkan dengan cara yang berbeda. Individu-individu dalam masyarakat belajar dari orang-orang di sekitarnya. Entah itu bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya berpikir, dan bagaimana caranya bertindak, serta bagaimana caranya berperilaku dalam cara-cara tertentu di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yang keempat, yakni interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi yang dilakukan manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam dibedakan menjadi 2 macam, yaitu interaksi yang bersifat mendominasi atau eksploitasi dan interaksi yang bersifat adaptasi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, di dalam hubungan itu terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia berkumpul akan membentuk komunitas. Untuk menjaga keselarasan di dalam komunitas diperlukan kesepakatan yang akan melahirkan aturan dan juga menghasilkan kebudayaan. Dan yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menghasilkan kegiatan ekonomi dalam bermasyarakat, dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima, hubungan interaksi sosial dan dinamika kehidupan sosial. Interaksi sosial akan menyebabkan kehidupan seseorang semakin bervariasi dan kompleks. Jalinan interaksi yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok sangat bersifat dinamis dan mempunyai pola tersebut yang membentuk suatu kehidupan bermasyarakat. Dalam organisasi sosial terdapat nilai-nilai norma dan perantara-perantara sosial serta peraturan-peraturan untuk bertingkah laku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun norma, peranata, dan peraturan dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat dengan tingkat peradaban berbeda, tidak menjamin setiap anggota masyarakat
mengetahui sekaligus menyetujuinya. Kenyataan ini cenderung menyebabkan ketidakaturan atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam banyak hal akan selaras dan seimbang apabila diatur dan diarahkan sebagai semestinya. Konsep dasar tempat terdiri dari dua macam, yaitu ruang dan tempat. Berbicara tentang tempat, kita juga akan berbicara tentang ruang. Jadi yang dimaksud dengan tempat adalah ruang, baik itu bidang, rumah, daerah, dan sebagainya yang didiami atau ditinggali atau ditempati. Karena itu dalam rangka melengkapi pemahaman tentang konsep tempat, maka kita akan membahas tentang konsep ruang terlebih dahulu. Secara sederhana, ruang diartikan sebagai tempat kita hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan. Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Sedangkan menurut istilah geografi regional bahwa ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai batasan geografi, yaitu batasan menurut keadaan fisik, sosial, dan pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya. Tempat dapat mencerminkan karakter fisik dan sosial suatu daerah. Tempat dibentuk oleh karakter fisik, baik itu iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora dan fauna, dan manusia yang hidup di dalamnya, baik itu jumlah penduduk, pedatan, perkembangan penduduk, pendidikan, pendapatan, dan kebudayaannya. Tempat dapat mencerminkan kondisi umum berdasarkan prinsip kesamaan fisik atau manusianya, gurun, plato, dataran, pertanian, hortikultura, perkebunan, hutan, pedesaan, metropolitan, dan lain-lain. Tempat dapat diformulasikan untuk memberikan suatu pengertian bentuk lahan dan aktivitas manusia di permukaan bumi. Dalam mengkaji tempat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu site yang berkenaan dengan kondisi internal seperti iklimnya, keadaan tanah, topografi, penduduknya, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua adalah situasi, yang mana situasi adalah kondisi eksternal atau kondisi tempat tersebut dibandingkan dengan daerah lainnya. Dari gambar di atas, kita dapat melihat ruang dan tempat yang ada di permukaan bumi. Tempat di suatu wilayah dijadikan lokasi untuk pemukiman karena di tempat itu keadaannya nyaman, mudah dalam mendapatkan kebutuhan dan juga aman dari berbagai faktor alam dan gangguan lain. Letak yang berbeda akan memungkinkan terjadinya perbedaan antara satu dengan lainnya di permukaan bumi. Membahas tentang letak suatu wilayah maka akan dapat juga menggambarkan keadaan alamnya. Dalam konsep yang lebih luas, tempat diartikan sebagai suatu lokasi dalam ruang atau permukaan bumi, akan diikatkan pada satu titik koordinat berdasarkan garis hayal, lintang, dan bujur dalam tata koordinat bumi yang disebut dengan letak astronomi. Letak astronomis berpengaruh terhadap perbedaan iklim di setiap wilayah. Perbedaan iklim ini dibatasi oleh garis lintang. Garis lintang merupakan garis-garis yang sejajar dengan khatulistiwa yang melintang mengitari bumi sampai daerah kutub. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia bagian barat dilalui oleh Pegunungan Sirkum Mediterania, sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah dilalui oleh Pegunungan Sirkum Pasifik. Dan secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama yang ada di dunia, yakni lempeng Samudra Australia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng benua Eurasia.
Letak Indonesia yang diapit dua benua dan berada di antara dua samudra berpengaruh besar terhadap keadaan alam maupun kehidupan penduduk. Letak ini juga dikenal dengan posisi silang atau cross position seperti gambar di atas. Letak geografis seperti ini sangat strategis untuk negara Indonesia karena tidak hanya kondisi alam yang mempengaruhi kehidupan penduduk Indonesia, melainkan juga lintas benua dan samudra berpengaruh terhadap kebudayaan yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yakni dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama dengan keanekaragaman suku bangsa yang kita miliki. Selain kebudayaan, Indonesia juga mendapatkan keuntungan ekonomi seperti pertama, kerjasama antara negara-negara dalam organisasi ASEAN. Kemudian, seperti terlihat pada gambar di atas, dapat diketahui Indonesia sebagai inti jalur perdagangan dan pelayaran lalu lintas dunia, jalur transportasi negara-negara lain, sehingga menunjang perdagangan di Indonesia cukup ramai dan sebagai sumber devisa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Isnawati, Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar lingkungan. Menurut Istemunajat Dana Saputra, lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup. Kita lanjut mengenai bumi. Planet bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat memenuhi syarat-syarat adanya kehidupan karena sumber-sumber yang dibutuhkan untuk kehidupan seperti oksigen, air, dan tanah yang subur hanya terdapat dan tersedia di planet yang bernama bumi. Permukaan bumi memiliki bentuk yang beragam. Bentuk permukaan bumi tersebut terbentuk melalui faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor endogen ini adalah faktor pembentuk permukaan bumi dari dalam, sedangkan faktor eksogen adalah faktor pembentuk permukaan bumi dari luar. Faktor tersebut merupakan contoh gejala alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen secara lebih rinci. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi dan tenaga endogen ini menggerakkan kulit bumi menjadi lipatan. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kemudian kita lanjut ke tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Pada proses pembentukan muka bumi melalui tenaga eksogen dapat dilakukan dengan cara sedimentasi dan erosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan penduduk. 1. Dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah data yang menampilkan statistik penduduk untuk memperoleh hasil perhitungan persebaran penduduk. Selain itu, dinamika penduduk digunakan sebagai analisis untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah. Penyajiannya berupa tabel, grafik, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari persebaran penduduk tidak merata antara lain. Yang pertama, membangun berkelanjutan akan terhambat. Salah satu alasannya ialah terjadi perpindahan masyarakat secara signifikan sehingga mengurangi SDM. Yang kedua, kemiskinan di perkotaan itu bertambah. Yang ketiga, kriminalitas meningkat akibat dari menumpuknya jumlah penduduk yang tidak merata. Cara yang digunakan dalam dinamika penduduk yaitu pertama, kelahiran atau fertilitas, yang kedua, kematian atau mortalitas, yang ketiga, migrasi,
Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Dan yang kelima itu kepadatan penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk tidak merata ini adalah kondisi tentang kesenjangan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan dalam segi kuantitas. Permasalahan seperti ini sering terjadi di negara berkembang. Faktor terjadinya persebaran penduduk yang tidak merata pada suatu wilayah akibat: pertama, sejarah menjadi latar belakang terjadinya jumlah penduduk yang tidak merata di dalam wilayah-wilayah yang ada. Yang kedua, kualitas tanah atau sumber daya alam menjadi alasan tentang ketidakseimbangan jumlah penduduk. Dan yang ketiga, pusat pemerintahan dan kementerian berada di Jawa sehingga sangat memungkinkan penduduk datang ke Pulau Jawa. Yang ketiga, kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat dikatakan sebagai mutu penduduk atau mutu sumber daya manusia yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitas fisik penduduk yang mencakup pemenuhan gizi, kesehatan, kematian, dan harapan hidup pada waktu lahir, dan kualitas non-fisik penduduk yang mencakup pendidikan, latihan kerja, dan sikap, keinginan atau dorongan. Kualitas penduduk sangat berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk atau dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya.